Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu, perkenalkan saya perawat Wening yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu sambil saya cek gelangnya ya, Bu ya. Ya, Rina 17 April 1993. Iya, sudah sesuai ya, Bu ya, Ibu. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan infeksi mengenai bayi baru lahir. Nah, tadi saya lihat Ibu khawatir ya, Bu ya, anaknya di NICU. Ibu khawatir anaknya kena infeksi ya, Bu ya? Iya, soalnya kan itu anak pertama sih. Iya. Ya, saya nanti akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan infeksi pada bayi baru lahir ya, Bu ya. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya, kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan menutup tirai, Bu. Ya, Bu ya. Nah, di sini saya menggunakan media untuk menjelaskan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Ibu tahu tidak bagaimana cara pencegahannya pada infeksi pada bayi baru lahir? Enggak tahu. Nggak tahu, saya jelaskan ya, Bu ya. Nah, untuk yang pertama, penyebab infeksi bayi baru lahir. Yang pertama, terkena paparan dari bakteri, virus, dan jamur. Yang kedua, daya tahan tubuh menurun. Kemudian yang ketiga, terpapar kuman. Kemudian yang keempat, faktor gizi atau gizi buruk. Setelah itu, jenis-jenis penyakit infeksi bayi baru lahir. Yang pertama, infeksi Escherichia coli. Nah, pada infeksi ini itu menyebabkan infeksi saluran kemih, sepsis, meningitis, dan pneumonia. Nah, bayi dapat terinfeksi saat bayi lahir ke dunia ya, Bu ya. Kemudian yang meningitis. Untuk meningitis peradangan pada selaput yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang yang dapat disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. Kemudian kandidiasis. Untuk kandidiasis ditemukan di tubuh semua orang yang dapat menyebabkan infeksi jamur. Nah, pada bayi baru lahir itu biasanya kan menggunakan popok ya, Bu ya. Nah, kalau popok yang kelamaan itu dapat menyebabkan ruam. Kemudian, bayi juga dapat mengalami sariawan di mulut dan tenggorokan. Yang keempat, hiperbilirubin. Nah, hiperbilirubin ini dapat menumpuk di darah bayi dan menyebabkan kulit dan mata bayi menguning. Kemudian yang kelima, infeksi telinga. Nah, infeksi telinga itu mudah terjadi pada anak karena memiliki bentuk tuba eustachius lebih pendek, lebih lebar, dan lebih horizontal daripada milik dewasa. Nah, kemudian yang keenam, polio. Untuk polio, penyakit ini menyerang sistem saraf dan sangat menular. Polio dengan tingkatan yang sudah parah bisa menyebabkan kesulitan bernafas dan kelumpuhan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk tanda gejala infeksi pada bayi baru lahir yang pertama itu nyeri, kemudian rasa panas, dan yang ketiga pembengkakan, kemudian kemerahan. Setelah itu yang terakhir perubahan fungsi tubuh. Nah, cara penularan infeksi pada bayi baru lahir yang pertama itu kontak kulit dengan orang yang sedang terinfeksi. Kemudian yang kedua, terpapar cairan tubuh seperti air liur ataupun darah dari orang yang terinfeksi. Kemudian yang ketiga, penularan dari ibu ke bayi melalui proses persalinan atau saat menyusui. Kemudian yang keempat, makanan yang terkontaminasi sehingga mengakibatkan diare dan keracunan makanan. Nah, untuk pencegahannya yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan selama persalinan. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan khusus pada perawatan tali pusat. Kemudian perawatan mata, kemudian ASI eksklusif. Kemudian kita harus memperhatikan prosedur cuci tangan yang ketat bagi semua petugas dan keluarga sebelum dan sesudah kontak dengan bayi. Kemudian sterilitas yang ketat untuk semua prosedur.
tindakan menyuntik yang steril, hindari transfusi darah yang tidak diperlukan, dan tidak menggunakan air pelembab dalam inkubator. Nah, untuk cara pengobatan dan perawatan infeksi pada bayi baru lahir, kita itu memberikan pemberian antibiotik, obat antivirus, mengompres air hangat pada bagian yang terasa nyeri, merawat luka infeksi dengan benar, memperbanyak istirahat, dan melakukan transplantasi hati untuk penderita hiperbilirubin. Nah, sudah selesai, Bu. Jadi saya sudah selesai menjelaskan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu sudah sedikit jelas ya, Bu ya? Ya. Nah, bagaimana, Bu, setelah saya menjelaskan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir? Ya, saya sudah ada gambaran, terus jadi lebih tahu sih. Iya, lebih tahu. Nah, kan Ibu sudah paham ya, Bu ya? Coba saya tanyakan mengenai yang tadi saya jelaskan. Ibu tahu tidak penyebab infeksi pada bayi baru lahir? Coba sebutkan 2 saja. Karena virus, Iya. bakteri, terus itu karena daya tahan tubuhnya menurun. Iya. Sudah benar ya, Bu ya? Berarti Ibu sudah paham ya, Bu ya? Ya, kalau begitu merapikan alat, kemudian berpamitan. Ibu, saya sudah selesai untuk menjelaskan mengenai pencegahan bayi baru lahir. Kalau begitu saya izin untuk berpamitan ya, Bu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kemudian mencuci tangan. Dan dokumentasi.